Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di seri yang ke-15. Kita ada di dalam kitab Raja-Raja, kunci keberhasilan Salomo dalam meraih terobosan. Di minggu yang lalu, kita belajar tentang kunci keberhasilan ayah dari Salomo bernama Raja Daud. Tapi hari ini kita akan belajar tentang terobosan melalui pribadi atau tokoh yang bernama Salomo. Nah, kita sudah ada di kitab Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam satu Raja-Raja. Pasalnya yang pertama, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lalu disambung dengan ayat 35 dan ayat ke-37. Satu Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 30, 35 sampai 37. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian Raja Daud menjawab dan berkata, "Panggillah Betseba menghadap aku." Maksudnya, panggillah istriku menghadap aku. Dan ia pun masuk menghadap raja, lalu berdiri di hadapan raja. Kemudian raja bersumpah serta berkata, "Demi Elohim yang hidup, yang telah menebus jiwaku dari segala kesesakan." Ayat 30, "Sesungguhnya sebagaimana aku telah bersumpah kepadamu, demi Yahweh Elohim Israel, dengan berkata, sungguh anakmu Salomo yang akan memerintah sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku sebagai penggantiku, maka pastilah pada hari ini juga aku akan melaksanakannya." Sekarang kita sambung di ayat ke-35 sampai 36, Bapak Ibu Saudara ya. "Sesudah itu kamu akan berjalan pulang mengiringnya, biarlah ia duduk di atas tahtaku, karena dialah yang akan menjadi raja menggantikan aku. Sebab aku telah menunjuk Salomo menjadi penguasa atas Israel dan Yehuda." Benaya anak Yoyada menjawab raja dan berkata, "Amin. Demikianlah Yahweh Elohim Tuanku Raja berfirman." Ayat terakhir, ayat 37. "Sebagaimana Elohim menyertai Tuanku Raja, demikianlah Elohim akan menyertai Salomo dan akan membuat tahtanya lebih besar dari tahta Tuanku Raja Daud." Amin untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ingin meraih yang namanya terobosan, ketika saudara dan saya ingin meraih yang namanya kesuksesan dalam pelayanan, dalam karir, dalam bisnis, dalam dagang, dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita perlu mengetahui bahwa ada saja nanti orang-orang yang tidak akan suka dengan keberhasilan kita atau dengan terobosan yang akan kita raih. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan berusaha juga untuk menjatuhkan hidup kita, menjelekkan hidup kita, bahkan menghalangi kemajuan hidup kita. Nah, saudara dan saya tidak boleh fokus terhadap mereka. Terhadap mereka yang ingin melihat kegagalan hidup kita, terhadap mereka yang ingin melihat kehancuran kehidupan kita, kehancuran pelayanan kita, kehancuran dagang kita, kehancuran bisnis kita. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh fokus dengan mereka yang ingin menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus saudara dan saya fokuskan adalah kita harus tetap fokus menjalani panggilan kita di bidang kita masing-masing. Kita harus tetap fokus dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh memfokuskan diri kita kepada mereka yang ingin menjahati hidup kita. Kepada mereka yang ingin menjatuhkan hidup kita. Kepada mereka yang ingin melihat hidup kita hancur, pelayanan kita hancur, dagangan kita hancur, bisnis kita hancur, karir kita hancur, dan lain sebagainya. Akan ada saja orang-orang yang tidak akan suka dengan keberhasilan kita, dengan kesuksesan kita, dengan apa yang sudah kita raih. Contohnya kalau saudara berhasil dalam karir, saudara berhasil dalam berbisnis, dalam berdagang, nanti akan ada saja orang-orang yang akan cemburu dan tidak terima melihat keberhasilan kita. Kenapa? Karena memang orang-orang seperti ini kerjaannya memang seperti itu. Tidak suka melihat kita berhasil, tidak suka melihat hidup kita dipromosikan Tuhan, tidak suka melihat hidup kita diangkat oleh Tuhan, tidak suka melihat pelayanan kita berhasil, dan intinya dia memiliki spirit iri di dalam hidupnya. Dia tidak suka melihat kita berhasil. Dia tidak suka melihat saudara berhasil. Dan hari ini Tuhan memerintahkan saudara dan saya, melalui mulut saya sebagai spokesperson-nya Yesus, saya ingin menyampaikan, jangan fokus terhadap hidup mereka. Jangan fokus
atas sumpah serapah mereka. Jangan fokus atas niat jahat mereka atas hidup kita. Percayalah, hidup saudara dan saya dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, dibela Tuhan, disertai Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Bahkan hidup saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini. Haleluya. Amin. Kita nggak boleh fokus. Sama-sama katakan dengan saya semuanya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya adalah orang berhasil. Saya adalah orang yang sukses. Saya orang berhasil. Keluarga saya berhasil. Pekerjaan saya berhasil. Pelayanan saya berhasil. Dagangan saya berhasil. Bisnis saya berhasil. Amin. Kita harus fokus dengan hal-hal ini. Bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dilimpahi dengan rahmat, kemurahan, keberkatan, dan segala anugerahnya. Saudara dan saya nggak boleh fokus lihat hidup orang lain. Menjahati hidup orang lain. Dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Nggak usah fokus. Biarin aja mereka dengan kejahatannya. Mereka dengan kedegilan hatinya. Mereka dengan ketidakberhasilannya. Biasanya orang-orang yang ingin menjegal hidup kita adalah orang-orang yang tidak berhasil. Orang-orang yang cemburu, orang-orang yang hatinya busuk. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dan ketamakan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang sudah hidup di dalam anugerah, mari kita fokus dengan janji firman Tuhan. Tapi Pak, saya diomongin banyak orang. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kita ngomongin mereka. Tapi Pak, pekerjaan saya ingin dijatuhi sama orang-orang. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang menjatuhkan pekerjaan orang lain. Tapi Pak, posisi jabatan saya ingin diambil sama orang lain. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kita mengambil jabatan orang lain. Karena berkat kita datang dari Tuhan. Promosi kita datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang berkelimpahan untuk kita selalu datang dari Tuhan. Kita nggak perlu promosi diri. Kita nggak perlu menginginkan berkat orang lain. Kita nggak perlu iri dengan berkat orang lain. Karena saudara dan saya memiliki berkatnya masing-masing. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam setiap kita menghadapi tantangan, tekanan hidup, pergumulan ini, maka saudara dan saya harus menghadapinya dengan anugerah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah Tuhan. Apa itu menghadapinya dengan anugerah Tuhan? Kita hadapi dengan bersandar dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya ditekan oleh orang. Ketika saudara dan saya dijelekan oleh orang lain. Ketika pekerjaan kita direkayasa oleh orang lain. Jangan hadapi mereka dengan kekuatan kita. Jangan hadapi mereka dengan kepintaran kita. Hadapi mereka dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Aku butuh dibimbing oleh anugerah-Mu Tuhan. Ketika aku berserah, maka Engkau akan bekerja menolong hidupku. Ketika aku berserah dengan anugerah-Mu, maka Engkau akan memberikan aku jalan keluar. Ketika aku berserah kepada kehendak-Mu, maka aku akan melihat Tuhanku, Yesusku yang akan memberikan kemenangan bagi kehidupanku. Dan aku akan melihat hidupku akan naik jadi kepala dan bukan ekor. Terus diangkat dan tidak pernah turun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hadapilah pergumulan hidup ini. Hadapilah tekanan hidup ini dengan anugerah Tuhan. Hari ini, kalau di antara Bapak Ibu Saudara, Pak, saya belum punya uang untuk makan minum, percayalah. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, hidupmu juga dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu tidak dibiarkan Tuhan kelaparan. Saudara tidak dibiarkan menjadi peminta-minta. Tuhan yang akan menyediakan segala berkat-berkat bagi kehidupan saudara. Tuhan yang akan memberikan, mencukupkan, melimpahi dengan cara Tuhan yang ajaib. Nanti ada saja orang-orang dari timur, utara, barat, selatan Indonesia. Dan di bangsa-bangsa lain yang ngetok pintu kita. Tok, 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 tok. Shalom, Ibu Elizabeth. Ini ada berkat dari RT, dari RW. Berkat apa ya? Ini ada pembagian sembako, pembagian BLT. Berikut juga dengan uangnya 200-300 ribu. Mohon diterima ya. Ada saja cara Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan bagaimana untuk dia memberkati hidup kita. Tapi cara Tuhan begitu dahsyat dan hebat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari mulai hari ini kita percayakan Tuhan. Mari mulai hari ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi orang-orang yang membenci kita.
Jangan pakai emosi, jangan pakai harga diri, jangan pakai kepintaran kita. Cukup tutup mata, lipat tangan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ketika Adonai ingin merebut kerajaan Daud, ingin meminta kerajaan Daud untuk menjadi raja, Salomo tidak tersinggung, Salomo tidak baperan. Salomo berserah kepada Yahweh, Salomo berserah kepada Elohim Israel. Dan akhirnya Daud diingatkan oleh Yahweh, Tuhan nenek moyang Israel, dan berkata, Salomo lah yang akan menjadi raja menggantikanmu, bukan Adonai, bukan yang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana Salomo dapat meraih terobosan di dalam kehidupannya. Dia masih muda, dia masih terlalu muda untuk memimpin Israel, bangsa yang besar, yang kitab suci katakan seperti pasir di lautan banyaknya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini bukan hanya menanti-nantikan doa minyak urapan, tetapi saudara juga harus belajar firman. Karena firmanlah yang menghidupkan kita, bukan minyak urapan. Tapi firman yang menghidupkan kita, bukan doa Pastor Verona, tapi firman. Karena firman jelas berkata, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Artinya saudara dan saya nanti pasti bisa mati. Artinya gereja kita bisa saja tidak ada. Artinya pekerjaan kita juga bisa tidak ada. Tetapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara jangan beranjak dari siaran langsung ini. Tetap ikuti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui live streaming ini. Nah, kunci yang pertama yang Salomo dapat raih dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Ini kunci Salomo pertama dalam Salomo meraih keberhasilan di dalam hidupnya. Salomo mengasihi Yahweh dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Namun ia masih mempersembahkan kurban di bukit-bukit pengorbanan dan membakar dupa. Kunci keberhasilan Salomo yang pertama dalam meraih terobosan adalah Salomo hidup mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mengasihi Tuhan. Dengan cara apa saya mengasihi Tuhan? Dengan cara saudara menyaksikan live streaming ini, mengikuti ibadah seperti ini. Saudara sedang mengasihi Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita mengampuni orang yang membenci kita. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita mendoakan orang yang merekayasakan hidup kita. Yang ingin melihat hidup kita jatuh. Kita doakan doa-doa yang baik. Tuhan, aku berdoa untuk musuh-musuhku agar mereka hidupnya diberkati. Agar mereka hidupnya dilawat oleh Roh Kudus. Dengan cara inilah kita dapat bisa mengasihi Tuhan kita. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan seperti Salomo mengasihi Tuhan? Dengan cara kita membantu orang di sekitar kita. Pertama kita mulai bantu keluarga kita. Kalau kita punya berkat, jangan lupa sama keluarga kita. Ada berkat sisihkan buat orang tua kita. Ada berkat kita sisihkan buat cici koko kita. Ada berkat kita ajak makan keluarga kita. Karena uang tidak dibawa mati, Bapak Ibu Saudara. Uang yang ada di tangan kita, uang yang dititipkan Tuhan dalam rekening kita, dititipkan juga untuk menyenangkan orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang di sekitar kita, dan mungkin juga pelayanan. Bahkan pelayanan yang Bapak Ibu Saudara sedang saksikan pada saat ini. Kalau Tuhan menggerakkan hati saudara untuk menabur, kasih saudara. Dengan cara apa saudara menyenangkan hati Tuhan? Beri persembahan yang terbaik. Pak, harus ke gereja JCC. Nggak perlu ke gereja JCC. Lihat kalau ada gereja yang susah, bantu. Ada hamba Tuhan yang susah, bantu. Ada orang lain susah, bantu saudara. Selama kita diberkati oleh Tuhan, mulai bantu. Dengan cara ini kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya kita ngomong, I love you Lord Jesus. I love you so much. Tetapi kita juga perlu bereaksi. Kita perlu bertindak. Dengan apa saya secara pribadi mengasihi Tuhan? Dengan cara mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dengan secara konsisten. Setiap hari Senin, saya siapkan materi-materi kebenaran firman Tuhan untuk saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Setiap hari Rabu, saya mendoakan secara korporat. Ibadah mujizat kesembuhan dan pemulihan. Hari Jumat, saya berdoa untuk khusus wanita-wanita.
Hari Minggu seperti ini, saya buat ibadah Minggu Anugerah untuk memberkati banyak jemaat. Dengan cara inilah saya mengasihi Tuhan. Padahal saya tidak meminta sepeser pun uang dari jemaat Tuhan, dari Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memberkati saya secara pribadi, puji Tuhan. Tetapi asal Bapak Ibu Saudara ketahui, saya, Pastor Verona, tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberkati saya secara pribadi, puji Tuhan, terima kasih. Kalaupun ada running text di bawah sini, nomor rekening gereja, itu semua mengalir ke gereja. Dan dikelola oleh keuangan gereja. Saya tidak mengambil uang gereja. Uang persembahan gereja dikelola oleh orang-orang profesional. Dan saya tidak berhak untuk mengambil satu sen pun. Kalau saya ingin mengambil uang gereja, saya harus mengajukan permintaan kepada orang-orang di gereja saya. Jadi, dengan cara menyenangkan hati Tuhan, saya melayani jiwa-jiwa. Saya melayani jemaat-jemaat dengan sukacita. Pak, itu pulsanya, kuotanya apa nggak habis ya Pak? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tuhan yang menyediakan semua. Saya ingat betul dari handphone biasa. Saya memulai pelayanan doa buat jemaat Tuhan. Dari jemaat 100 orang sampai hari ini 3.400 orang. Dulunya tahun lalu saya mulai cuma 100 orang. Hari ini ada 3.400 orang. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dari 100 orang sampai 3.400 orang malam hari ini, tidak ada satupun yang saya mintai uang. Saya tidak minta uang saudara. Saya hanya minta jiwa saudara. Serahkan kepada Yesus. Berikan jiwa saudara. Berikan hidup saudara kepada Yesus. Karena ketika saudara dan saya memberikan hidup kita kepada Yesus, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan cara apa kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan cara kita berbagi. Dengan cara kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja, nggak mesti. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya lagi makan di warteg. Karena memang kebetulan saya ini, ya walaupun saya orang Jakarta, tapi seleranya selera kampung, Bapak Ibu. Saya sering makan di warteg, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya makan di warteg, tiba-tiba hati saya digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan hati saya, dan dia berkata, Verona, ini yang makan di warteg kira-kira ada 5 orang. Semuanya bayarin. Wes, udah makan di warteg ini, bukan makan di kafe mewah, bayarin semuanya. Saya makan cepat-cepat, Bapak Ibu Saudara, langsung saya bayarin semuanya. Saya bilang, Mbak, saya bayar Mbak, ini semuanya Mbak, saya kasih 200.000. Semua orang warteg bingung. Siapa yang bayar nih? Tuhan Yesus yang bayar. Dengan cara ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau lihat ada orang susah, kita bantu, saudara. Kalau ada lihat orang butuh pertolongan, kita tolong. Dengan cara ini, kita sama seperti Salomo, menyenangkan hati Tuhan. Salomo menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Membangun bait Tuhan. Melayani Tuhan, memberikan persembahan. Berikan dupa yang harum buat Tuhan. Saudara hari ini, tapi Pak, saya nggak punya uang, Pak. Loh, kita menyenangkan hati Tuhan tidak selama-lamanya dengan uang. Tidak selama-lamanya dengan uang. Sama seperti saya. Apa sih yang saya bisa? Yang saya bisa cuma berdoa. Saya cuma percaya. Apapun yang saya doakan, saya minta kepada Tuhan. Tuhan dengar doa saya. Dan apapun yang saya doakan orang sakit pasti disembuhkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini. Semua yang aku minta, Tuhan aku minta banyak perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Yang mereka nggak bisa hamil. Aku yakin pasti hamil. Dan banyak yang hamil, saudara. Yang mandul hamil. Anak-anak kecil aku doakan sembuh ya Tuhan. Sembuh mereka semua. Aku minta sama Tuhan. Tuhan dengar. Karena memang itu yang aku bisa. Memang aku nggak punya kemampuan finansial bagi-bagi uang. Kalau ada saya akan tolong. Kalau nggak ada saya nggak bisa tolong. Tapi saya bisa tolong orang menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang saya punya. Dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan kekuatan. Itu yang saya berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara memiliki sesuatu yang lebih, baik itu dalam keuangan, pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya, ayo bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa ya? Dengan apa yang Engkau miliki. Amin. Jangan takut. Sama saya seperti satu kali Tuhan bilang sama saya, Fer, ini ada orang butuh bantuan, kamu yang harus bantu. What? Iya, kamu yang harus bantu. Duitnya dari mana Tuhan? Janji aja dulu, nanti aku kasih.
Ya udah dah, aku janji dah. Lumayan, saudara, lumayan uangnya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih, terus saya diingetin, wah, uang ini kamu bantu orang itu. Ya udah, saya bilang sama istri setuju, saya bantu orang itu, saya bilang ini bukan dari saya, ini dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong saudara. Selesai. Buat saya miskin? Enggak. Buat saya susah? Enggak. Justru saya makin berkelimpahan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kunci Salomo dalam meraih terobosan, lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 12. Hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang telah engkau pilih. Satu umat yang besar, kata Salomo, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang begitu besar ini? Perkataan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bahwa Salomo telah meminta hal itu. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu, dan bukan meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau nyawa musuhmu, namun meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti keadilan. Ayat 12 ayat terakhir, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga tidak ada seorang pun yang seperti engkau, baik sebelum maupun sesudah engkau. Sungguh tidak ada seorang pun yang akan bangkit seperti engkau. Kunci Salomo yang kedua dalam meraih terobosan adalah Salomo hidup dengan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah hidup dalam pola pikir Tuhan. Pikiran yang kita miliki ini, Bapak Ibu Saudara, harus sejalan, harus selaras dengan pikirannya Tuhan. Bagaimana kita bisa selaras dan sejalan dengan pikirannya Tuhan? Harus bergaul intim dengan Tuhan. Memang Kristus sudah ada di dalam kita, Christ in me, Christ in us, tetapi saudara dan saya juga harus bergaul intim dengan pribadi Tuhan. Ketika saudara dan saya intim dengan Tuhan, sama seperti Salomo, maka saudara akan memiliki pikiran Yesus, pikiran Kristus, tidak jahat dengan orang lain, tidak menginginkan kehancuran orang lain, tidak iri dengan berkat orang lain, tidak ngomongin kejelekan orang lain. Pikiran kita akan dijadikan sama seperti pikiran Kristus yang tidak menginginkan kehancuran hidup orang lain. Justru kalau kita lihat orang lain susah, kita malah membantu. Justru kalau kita lihat suami kita lagi tertekan, kita sebagai istri menolong, memberikan kekuatan, menjalankan fungsi sebagai penolong, sehingga suami kita semangat kembali, cari uang, cari berkat buat kita dan anak-anak. Kalau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kita ngerasa kita pintar, kita ngerasa kita jago, kita ngerasa kita bisa segalanya. Akhirnya ujung-ujungnya kita dibohongin orang. Akhirnya ujung-ujungnya kita dikhianatin orang. Akhirnya ujung-ujungnya kita kejeblos. Tapi sebaliknya kalau kita berpikir, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh pimpinan Tuhan. Aku butuh bimbingan Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan. Pimpinlah pikiranku Tuhan. Maka pekerjaan kita akan mengalami banyak terobosan. Pelayanan kita akan banyak mengalami terobosan. Saudara, saya mau bersaksi ya sama saudara ya. Saudara, mungkin ini satu-satunya ibadah yang ada di ibadah online ya. Mungkin ini satu-satunya ibadah kali. Atau kalau saya salah, tolong diralat nanti. Tetapi sejauh saya memantau, mungkin inilah satu-satunya ibadah yang tanpa pujian penyembahan. Ya, inilah ibadah yang tanpa pujian penyembahan. Ibadah minggu, ibadah raya, yang tanpa ada puji-pujian. Tanpa adanya penyembahan. Saya berpikir sama Tuhan, bagaimana ya Tuhan ibadah ini berlangsung? Bagaimana saya harus menjalankan ibadah ini Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Saya nggak mau menjalani kehidupan pelayanan saya dengan kekuatan saya. Saya ngerasa saya hebat, saya ngerasa udah dikenal banyak orang, followernya udah banyak, penontonnya sampai hari ini berapa? 3.600. Penontonnya 3.600. Saya pikir saya udah banyak orang yang nonton. Enggak.
Saya doa sama Tuhan, saya minta Roh Kudus, tolong dong berikan saya hikmat bagaimana jalan. Nggak usah nyanyi-nyanyi, nggak usah nyembah-nyembah. Khusus kamu, khusus gereja ini. Sampaikan kesaksian, doain jemaat, sampaikan firman Tuhan, kasih doa berkat, cukup. Ngomong-ngomong, saudara, lagi kesaksian ini saya lihat di sebelah kanan saya ini ada malaikat terbang-terbang, saudara. Ini nih, di kanan saya ini. Salah satu karunia yang Tuhan beri buat saya adalah terkadang saya dikasih penglihatan oleh Tuhan malaikat-malaikat. Beberapa kali saya pernah lagi khotbah di Palopo, saya melihat beberapa malaikat. Waktu saya berkhotbah di Lubuk Linggau, saya melihat beberapa malaikat. Dan di Makassar saya pernah juga melihat malaikat sekali dalam khotbah saya. Dan tadi saya lagi kesaksian, tiba-tiba ada malaikat terbang turun di ruangan saya, di ruangan syuting ini, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba saya langsung lihat ada distract, ada gangguan gitu. Tapi ini dari Tuhan ya, bukan, saya nggak pernah lihat pocong, saya nggak pernah lihat kuntilanak. Seringkali saya dikasih lihat malaikat-malaikat Tuhan. Baik yang bersayap ataupun yang tidak bersayap. Nah, ini yang bersayap, saudara. Nah, saya masuk lagi kesaksian ini. Saya tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan untuk menjalankan ibadah ini? Sampaikan saja firman Tuhan, doakan saja jemaat, maka aku yang akan memberkati ibadah ini. Dan praise the Lord. Ibadah ini semakin diberkati Tuhan. Semakin dipercayakan banyak jiwa. Itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita menjalankan bisnis kita dengan pikiran Tuhan. Dengan hikmat Tuhan. Kalau kita menjalankan bisnis kita dengan pikiran kita, kita akan bohongin orang. Kita akan makan duit orang. Kita akan ambil hak orang lain. Halal, haram, hajar. Saya nggak mau ngerti itu duit haram kek, duit panas kek, duit baik kek. Gue ambil. Yang penting gue berpikir pakai pikiran gue sendiri. Nah, rata-rata orang-orang yang berpikir dengan pikirannya sendiri, maka dia akan salah dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusannya akan menjadi keputusan-keputusan yang ceroboh. Keputusan-keputusan yang diambil akan menjadi keputusan-keputusan yang melukai. Keputusan-keputusan yang diambil akan menjadi keputusan-keputusan yang pada akhirnya ditunggangi oleh iblis, ditunggangi oleh setan. Udah cerai aja, udah pisah aja, udah berpisah aja. Suami kayak begini mah tinggalin aja. Istri bawel kayak gini mah udah bubar aja. Anak kayak begini buang aja. Udah aborsi aja, itu anak dalam kandungan. Suaminya nggak bakal peduli kok. Nah, orang yang berpikir pakai pikiran sendiri akhirnya main di logika. Memang benar Tuhan memberikan kita pikiran untuk kita berpikir, tetapi jauh di atas itu, kita harus dituntun dan dibimbing pikiran kita dengan hikmat Tuhan. Makanya keputusan-keputusan Salomo selalu bijak. Selalu bijaksana. Bukan bijak sini. Bijaksana, sananya tuh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, hari ini, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu mengasihi, mengampuni, hidup jauh dari dosa. Tidak menghakimi siapapun. Wah, kamu pendosa, kamu penjina, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Aduh, udah deh, udah. Ini udah akhir zaman, jangan hakimin hidup orang lain dah. Kalau bisa kita jadi berkat, kenapa kita harus menjadi penghakim sih? Kalau mulut kita bisa dipakai untuk memberkati, kenapa harus mengutuki sih? Udahlah, bodo amat, orang gak suka sama kita, gak usah peduli, saudara. Kita gak hidup dari orang kok, kita nggak dikasih makan sama orang lain kok. Mau di orang kaya kek, mau di orang penting kek, nggak penting, saudara. Yang penting kita hidup sesuai firman Yesus. Kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Pemimpin-pemimpin yang menyaksikan live streaming ini, kalau ada bupati, ada gubernur, ada camat, ada wali kota, ada lurah, ayo Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, kita berpikir, kita memimpin dengan pikiran Kristus. Supaya kita tidak dijebak, supaya kita tidak dibodohi, supaya kita juga tidak diakal-akali. Tapi kalau hikmat Kristus ada dalam kehidupan kita, keputusan kita pasti mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kunci Salomo di dalam kehidupannya dalam meraih terobosan. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 dikatakan demikian. Dan Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo, serta kebesaran hati, sama seperti pasir di laut. Yang ketiga, kunci Salomo dalam meraih terobosan. Salomo hidup dalam kasih dan karunia Tuhan.
Sama-sama katakan dengan saya butuh kasih. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Saya butuh kasih dan saya butuh karunia Tuhan. Saudara, ini sudah akhir zaman. Kita harus belajar dari firman Tuhan melalui Salomo. Salomo nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Salomo nggak mengandalkan pangkatnya sebagai raja. Salomo sadar betul, tanpa kasih karunia Tuhan, dia nggak bisa bangun bait Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, dia nggak bisa memimpin bangsa Israel. Banyak seperti pasir di lautan. Hari ini, kalau saudara dalam bisnis merasa, Pak, bisnis saya ini mentok, Pak. Pak, usaha saya ini lagi mentok, Pak. Pak, usaha saya ini lagi sepi, Pak. Usaha saya lagi dibohongin orang. Usaha saya lagi nggak ada yang beli. Dagangan saya lagi nggak ada yang beli. Dagangan saya lagi sepi. Saudara lagi butuh kasih karunia Tuhan. Saudara lagi butuh kasih karunia Tuhan. Kalau ada pendeta-pendeta gembala jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya tidak menasihati, hanya berbagi. Kalau pelayanan kita lagi stuck, pelayanan kita lagi jenuh, kita lagi berasa kering, kita butuh kasih karunia Tuhan. Artinya kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau ada rumah tangga hari ini sedang bertengkar, yang hampir bercerai, hubungan orang tua dan anak sedang bertengkar. Kalau hari ini kita menghadapi problematika kehidupan yang sangat membebani kehidupan kita, kita butuh kasih karunia Tuhan. Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang, karena kuku itu bebannya ringan. Dan belajarlah kepadaku, karena aku murah hati dan rendah hati." Saudara, malam ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menerima kasih dan karunia Tuhan. Setiap dari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini, keadaan COVID-19 tidak semakin membaik. Ada varian-varian baru, varian A, B, C, dan C. Tapi saya berdoa, melalui kuasa minyak urapan ini, bukan tergantung minyak ini ya, melalui kuasa Yesus lewat minyak urapan ini, siapapun nanti yang menggosokkan, mengoleskan di keningnya masing-masing dengan tanda salib, dia dibebaskan dari penularan wabah COVID-19. Mau variannya apapun, nggak peduli saya. Yang saya tahu Tuhan melindungi. Saya mau berdoa. Sekarang ada berapa yang nonton? 3.700 saya ingin berdoa. 3.700 orang akan dilindungi dari penularan COVID-19. Saya ingin berdoa buat saudara sekalian. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Bukan hanya berdoa buat 3.700, tapi juga berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara, buat istri, buat keluarga. Lewat kuasa doa minyak urapan, kita oleskan, kita dilindungi, dijagai selama kita protokol kesehatan. Apa saja yang kita pegang, kita sentuh, kita makan, semuanya dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kita pada akhirnya hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Semua yang sakit malam hari ini sembuh dalam nama Yesus. Semua yang berbeban berat semua hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Aku nggak mau tahu apapun background Bapak Ibu Saudara. Background Bapak Ibu Saudara mau orang Kristen, bukan orang Kristen. Aku berdoa, Tuhanku Yesus akan menyembuhkan saudara. Tuhanku Yesus akan memulihkan saudara. Saudara nggak mesti masuk Kristen kok. Saudara cukup berjalan bersama dengan Yesus. Nggak perlu masuk Kristen. Jalan aja sama Yesus. Nanti Yesus akan menuntun, membimbing, serta membuka pemikiran kita yang baru. Tuhanku Yesus penuh kasih. Tuhanku Yesus penuh dengan kemurahan. Tuhanku Yesus penuh dengan belas kasihan. Siapa yang berseru memanggil nama Yesus, dia akan diselamatkan. Engkau orang kayakah? Engkau orang miskinkah? Engkau orang susahkah? Engkau punya pangkat dudukan yang luar biasakah? Selama kita memanggil Yesus, Jesus, please help me, Lord, maka tangannya akan diulurkan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengangkat hidup kita, dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.